Oke, selamat datang semuanya. Gini, para pemimpin di organisasi besar itu kan selalu dituntut buat inovasi ya. Mereka tahu banget harus cari inspirasi dari luar, tapi dunia eksternal itu kadang-kadang rasanya kayak labirin yang bikin pusing. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal ubah kebingungan itu jadi semacam peta jalan yang jelas. Kita akan ubah upaya inovasi eksternal Anda dari yang tadinya cuma untung-untungan jadi sebuah program strategis yang beneran jalan. Nah, ini nih pertanyaan pentingnya, yang dihadapi banyak banget pemimpin. Investasi besar udah digelontorin, lab inovasi udah dibangun megah-megah. Tapi kok hasilnya seringkali gitu-gitu aja, nggak sepadan. Kenapa ya ini terus terjadi? Yuk, kita coba bedah masalah ini lewat sebuah contoh nyata yang mungkin terasa akrab banget. Coba deh bayangin ini, Mass Mutual, sebuah raksasa asuransi, punya visi dari CEO-nya, Mike Fanning. Tim inovasinya dipindahin ke jantung distrik inovasi di Boston. Kelihatannya sih, rencananya brilian banget kan? Mereka ada di pusat keramaian, siap menyerap ide-ide dari para startup fintech yang paling keren dan dinamis. Tapi ternyata kenyataannya jauh lebih ribet. Nah, disinilah letak paradoksnya. Para startup itu nggak langsung menyambut dengan tangan terbuka. Mass Mutual dianggap sebagai perusahaan tradisional yang kaku, dan banyak dari startup ini justru pengennya jadi pengganggu di industri, bukan malah jadi mitra. Alhasil, upaya awal mereka ya gitu deh, hasilnya buntu dan bikin frustrasi. Kegagalan kayak gini tuh sering banget terjadi, tapi tenang, ada solusinya. Ini dia agenda kita hari ini. Kita akan mulai dengan memahami tekanan inovasi, lalu kita akan petakan ekosistemnya. Setelah itu, kita akan jawab 2 pertanyaan kunci. Apa yang kita butuhkan, dan siapa yang harus kita ajak monggol. Sebelum akhirnya, kita sama-sama bangun buku panduan strategis Anda sendiri. Jadi, mari kita mulai dengan peta kita. Konsep kuncinya adalah ekosistem inovasi. Dan ini bukan sekedar istilah keren-kerenan ya, tapi beneran jadi alat navigasi yang ampuh buat menjelajahi dunia luar yang kompleks itu. Jadi, apa sih sebenarnya ekosistem inovasi itu? Gampangnya gini, bayangin aja kayak kedai kopi di London zaman dulu. Tempat ngumpul yang ramai di mana orang-orang dengan ide, modal, dan ambisi yang beda-beda bisa ketemu, ngobrol, dan akhirnya menciptakan hal-hal baru. Ini adalah tempat di mana ide-ide mentah diolah sampai jadi sesuatu yang punya dampak nyata. Penting banget nih buat bedain antara ekosistem inovasi dengan ekosistem korporat. Ekosistem inovasi itu terpusat di satu lokasi, dinamis, dan fokusnya ke hal-hal yang benar-benar baru. Sebaliknya, ekosistem korporat Anda, kayak rantai pasokan gitu, biasanya tersebar di mana-mana dan terstruktur di sekitar bisnis yang udah ada. Keduanya sama-sama penting, tapi buat inovasi tahap awal, fokus kita harus ke yang pertama. Di dalam setiap ekosistem inovasi yang sehat, biasanya ada 5 pemain kunci. Wirausahawan, universitas, penyedia modal ventura, korporasi seperti Anda, dan juga pemerintah. Dan yang paling penting, mereka ini semua saling butuh, saling bergantung. Mirip kayak di alam, keberhasilan itu tergantung banget sama seberapa baik 5 kelompok ini berinteraksi dan saling dukung. Oke, sekarang kita udah ngerti petanya. Langkah berikutnya adalah ngaca dulu. Soalnya engagement sama pihak luar yang sukses itu selalu dimulai dari kita yang ngerti dulu apa mau kita. Jadi pertanyaan pertama yang harus Anda jawab adalah, apa sih yang sebenarnya Anda cari? Coba deh, renungin bentar. Anda beneran tahu nggak sih proyek apa aja yang lagi jalan di perusahaan? Risikonya di mana? Hal barunya apa? Tanpa pemahaman yang dalam soal ini, semua upaya Anda buat cari inovasi di luar sana itu sama aja kayak nembak sambil tutup mata. Susah kenanya. Nah, biar jelas, kita bisa pakai alat bantu yang keren banget ini, matriks masalah solusi. Matriks ini bantu Anda buat metain setiap proyek cuma berdasarkan 2 hal simpel. Seberapa baru masalah yang mau Anda selesaikan, dan seberapa baru solusi yang Anda tawarkan. Ini cara yang ampuh banget buat lihat di mana letak risiko dan peluang terbesar Anda. Prosesnya gampang kok, bisa dipecah jadi 4 langkah. Pertama, inventarisasi semua proyek Anda. Kedua, petakan semuanya ke dalam matriks tadi. Ketiga, konfigurasi ulang sesuai strategi Anda. Dan yang paling penting yang keempat, spesifikasi. Tentukan dengan sangat jelas apa yang Anda cari dari luar. Poin krusialnya adalah mengubah kalimat, kami butuh inovasi yang nggak jelas, jadi wishlist yang super spesifik dan bisa ditindaklanjuti. Oke, kalau udah tahu apanya, pertanyaan berikutnya ya, siapa? Siapa nih di dalam ekosistem ini yang bisa kasih jawaban yang kita cari? Ini langkah yang penting banget buat membangun hubungan yang benar-benar berarti. Dari kelima pemain tadi, ada 3 yang jadi pusatnya inovasi tahap awal. Kita sebut aja mereka 3 puncak. Wirausahawan, universitas, dan penyedia modal ventura.
Merekalah sumber utama ide-ide baru yang radikal dan berisiko tinggi, yang susah banget ditemuin di tempat lain. Dan waktu kita ngomongin wirausahawan, yang kita cari itu bukan bisnis kecil biasa. Kita cari jenis startup spesifik yang disebut perusahaan berbasis inovasi atau IDE. Mereka ini perusahaan yang memang didesain buat tumbuh super cepat, dan mereka harus ngelewatin lembah kematian. Itu loh, periode di mana mereka bakar duit banyak banget sebelum bisa untung. Nah, startup jenis inilah yang bisa bawa perubahan besar. Tapi nggak semua ide itu sama loh. Ada ide digital yang sering kita sebut unicorn, basisnya software dan siklus pertumbuhannya cepat banget. Terus ada juga ide deep tech atau kita sebut aja dolphin yang basisnya sains dan teknologi canggih. Mereka butuh waktu dan modal lebih banyak, tapi solusinya bisa mengubah dunia secara fundamental. Paham bedanya? Ini ngebantu banget biar kita nggak salah cari tempat untuk kebutuhan kita. Oke, kita udah punya apa dan siapa. Sekarang tinggal kita satuin semuanya. Yuk kita bangun semacam buku panduan strategis yang bakal mengubah usaha Anda dari sekedar tindakan acak-acakan menjadi sebuah program yang fokus dan punya nilai tinggi. Intinya, buku panduan Anda itu cuma soal 3 pertanyaan ini. Apa yang Anda butuhkan? Yang kita tentukan dari analisis portofolio tadi. Siapa yang bisa kasih itu dengan fokus ke 3 puncak dan jenis ide yang pas? Dan bagaimana Anda akan terlibat? Ini soal merancang interaksi yang saling menguntungkan, bisa dari kemitraan riset sampai investasi strategis. Tapi biar ini semua beneran berhasil, butuh perubahan mindset yang radikal. Ada kutipan keren dari mantan CEO GE, Jeff Immelt, yang pas banget buat ngegambarin ini. Intinya, bukan nyari orang yang setuju sama kita, tapi justru aktif nyari orang yang berani bilang kita salah. Ini soal merangkul rasa was-was yang membangun yang datang dari ide-ide baru yang mungkin terdengar gila. Pada akhirnya tujuannya cuma satu, berhentilah jadi turis inovasi yang cuma lihat-lihat doang dari jauh dan mulailah jadi peserta strategis yang beneran terlibat aktif. Ini adalah pergeseran dari sekedar mengamati menjadi partisipasi yang didorong oleh tujuan yang jelas dan saling menguntungkan. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Dengan kerangka kerja yang udah kita bahas tadi, kira-kira ruang kosong atau titik buta inovasi apa ya yang selama ini sama sekali kelewat sama organisasi Anda? Area apa yang sama sekali tidak Anda lihat saat ini? Menjawab pertanyaan ini adalah langkah pertama Anda dalam perjalanan mempercepat inovasi secara nyata.